penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur di hari terakhir di bulan Oktober ini. Kami masih boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang indah maupun juga yang kurang baik yang boleh kami alami di sepanjang bulan ini. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang harus kami selesaikan. Banyak hal yang sudah kami alami dan kami pelajari, sehingga kami boleh semakin hari, semakin boleh melihat kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih saat ini kami sungguh rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa. Berikanlah kami hikmat dan pengertian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Judul renungan pada malam hari ini adalah berdiri teguh pada kebenaran. Sahabat penjunanku pelitaku yang dikasihi Tuhan Yesus. Penggemar baseball Arden akan ingat pada Kirby Puckett yang meninggal secara mendadak pada tahun 2006. Ia telah membawa Minnesota Twins memenangkan berbagai kejuaraan pada tahun 1987 dan 1991. Meskipun mendapatkan banyak tawaran kontrak yang lebih besar dari tim lainnya, ia tetap setia pada Twins sepanjang karirnya. Ketika Puckett didiagnosis menderita glaukoma pada tahun 1996, karirnya langsung berakhir. Ketika ia masuk dalam Hall of Fame Baseball pada tahun 2001, Puckett ingat kesulitan-kesulitan yang dihadapinya ketika tumbuh dewasa. Hasratnya yang besar untuk menjadi pemain baseball profesional kerap dihadapkan pada godaan. Para penyalur narkoba dan anggota geng berulang kali mengundangnya untuk bergabung dalam gaya hidup mereka yang merusak. Namun setiap kali godaan memikatnya, Kirby teringat bahwa ia memiliki panggilan yang lebih tinggi, yaitu baseball. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang baik yang memilih berkompromi dengan orang-orang fasik akan membawa dampak buruk bagi banyak orang. Tidak ada kebaikan dan keberuntungan di dalamnya. Ketika seorang murid Kristus mengkompromikan kebenaran firman dengan mengadopsi prinsip-prinsip dunia dalam hidup maupun pelayanannya, kuasa Roh Kudus tak lagi dapat bekerja dengan leluasa untuk berkarya melalui hidup dan pelayanannya itu. Jauhilah orang-orang semacam itu, seperti menjauhi makanan dan minuman yang beracun. Datanglah kepada sumber air yang hidup itu, yaitu Kristus sendiri. Berkumpullah dan bergabunglah bersama-sama dengan orang benar yang berkomitmen menjaga jalannya tetap setia dalam kejujuran dan ketulusan, menilai segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan sejati. Itulah yang Tuhan rindukan, supaya kita semua yang telah dibenarkan Kristus dan diajar hidup dalam kebenaran, tidak menjadi cemar maupun kemudian turut mencemari orang lain. Sebagai murid Kristus, bagaimana Anda mengatasi godaan yang datang dalam hidup Anda? Bagaimana Roh Kudus membantu Anda untuk berdiri teguh pada kebenaran Allah? Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dan membimbing kami dalam segala hal. Kami sadar bahwa kami membutuhkan hikmat-Mu Bapa dalam menjalani kehidupan kami. Kami perlu diingatkan bahwa untuk tidak kompromi dengan cara-cara dunia di dalam mengatur kehidupan kami. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan yang lebih besar dalam mengetahui saat-saat ketika segala sesuatu tampaknya membingungkan kami. Bapa, kami ingin dikenal sebagai orang yang teguh dan setia kepadamu. Tolonglah kami Bapa. Bapa yang baik, hampirilah setiap kami. Berikanlah kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera kepada setiap kami. Sehingga di malam hari ini kami dapat beristirahat dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, Ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berharap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu.